Apakah Anda pernah mendengar seorang pengantin mau menikah karena diancam? Atau Anda pernah mendengar seorang mempelai laki-laki salah sangka dengan mempelai perempuannya saat menikah? Jika itu terjadi, apakah perkawinan yang telah dilangsungkan bisa dibatalkan? Simak video kami kali ini sampai habis. Dalam Undang-Undang Perkawinan berikut peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mendefinisikan pengertian dari pembatalan perkawinan. Namun dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian, pengertian "dapat" dalam pasal tersebut mengacu pada ketentuan agama masing-masing. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menerangkan bahwa pembatalan perkawinan atau batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Dalam bagian penjelasan, ketentuan pasal tersebut dibuat mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik bagi pasangan dan keluarganya. Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja dalam Hukum Menurut Islam, UUP, dan Hukum Perdata _BW mengartikan pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Selanjutnya, menurut Ridwan Syahrani dalam masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia, pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan itu dilangsungkan jika para pihak atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dalam pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, pengajuannya dapat dilakukan oleh 1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 2. Suami atau istri dalam kurung pasangan yang bersangkutan, dan 3. Pejabat yang berwenang, selama perkawinan belum diputuskan. Adapun alasan atau syarat pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut. 1. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan yang tidak berwenang. 2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah. 3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. 4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 5. Terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung. Untuk prosedur pembatalan perkawinan, pihak-pihak tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan di daerah perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami dan garis miring atau istri. Kemudian, tata cara pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai. Selanjutnya tata cara dalam mengajukan pembatalan perkawinan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Pengajuan gugatan. Pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan seperti yang disebutkan di atas. 2. Pemanggilan. Saat sidang hendak dilaksanakan, pengadilan melalui jurusita akan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara. 3. Persidangan. Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Sebagai catatan, apabila telah dilakukan pemanggilan namun tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat. Kecuali, jika gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan ini dilakukan pada sidang tertutup. 4. Perdamaian. Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, majelis hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila perdamaian terjadi, gugatan pembatalan perkawinan tidak akan diperiksa. 5. Putusan. Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, namun pembacaan putusannya harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Batalnya perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Demikian pembahasan kami kali ini. Jika Anda punya pengalaman yang berkaitan dengan konten ini, silahkan isi dalam kolom komentar. Terima kasih.